Selamat sore, nama saya Adi Berlintosi, NIM 1912-0025, kelas G, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester kecerdasan keluar, deductive reasoning atau penalaran dedukatif, pernyataan premis, implikasi dengan semua manusia adalah makhluk mortal, aksioma saya adalah manusia, konklusi oleh karena itu saya makhluk mortal, induktif 2. Induktif reasoning, penalaran induktif, pernyataan observasi, implikasi. Setiap kali saya makan makanan berbahaya, aksioma saya mengalami keracunan, konklusi oleh karena itu semua makanan berbahaya bisa menyebabkan keracunan. 3. Abduktif reasoning, penalaran abduktif, pernyataan observasi. Bagian implikasi, ketika saya tiba di kantor pagi ini, pintu depan terbuka lebar. Aksioma, saya melihat beberapa surat kantor berserakan di lantai. Kemungkinan ada seseorang yang telah memasuki kantor pada malam hari dan merusak pintu serta mencari-cari sesuatu. Berikut contoh kasus yang menggunakan metode forward chaining. Sistem Packer, pembelian handphone. Kasus, seseorang pria membeli sebuah handphone tetapi dia bingung untuk menentukan pilihannya. Variabel-variabel yang digunakan: A. Memiliki uang 2 juta, B. Memiliki uang 4 juta. Memiliki handphone yang kameranya, C. Memiliki handphone yang kameranya bagus, D. Memilih handphone yang prosesnya cepat, E. Membeli merek Samsung, F. Membeli merek Apple, G. Membeli merek Xiaomi. Fakta yang ada diasumsikan si pembeli memiliki data, memiliki uang 2 juta, atau opsi A, ingin memilih handphone yang prosesnya bagus, opsi D, apakah tepat jika memilih merek Xiaomi. Rule R1, if pembeli memiliki uang 2 juta dan dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus dan dia membeli merek Samsung. R2, if pembeli ingin memilih handphone yang prosesornya cepat dan dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus dan dia membeli merek Apple. Ketiga, if pembeli memiliki uang 4 juta dan dia ingin memilih handphone yang prosesornya cepat dan dia membeli merek Apple. R4, if pembeli memiliki uang 4 juta dan dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus. R5, if pembeli ingin memilih handphone yang prosesornya cepat dan dia membeli merek Xiaomi. Rule simplification R1, if A and C then E. R2, if D and C then F. If B and D then F. R4, if B then C. R5, if D then G. Forward chaining seperti ini. Sampai di sini proses dihentikan karena sudah tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Pencarian ada lagi bernilai benar, kesimpulannya si pembeli akan membeli handphone Xiaomi. Berikut contoh kasus yang menggunakan metode backward chaining. Sistem Packer, pembelian handphone. Seseorang ingin membeli sebuah handphone tetapi dia bingung untuk menentukan pilihannya. Variabel-variabel yang digunakan: seperti yang di atas, fakta yang ada,
diasumsikan fakta yang ada. Diasumsikan si pembeli memiliki data, memiliki uang 2 juta, ingin membeli handphone yang prosesnya bagus. Seperti yang di atas yang tadi kita baca. Rule simplification. Ini seperti yang di atas tadi. Kita lihat kembali yang ke atas. Dan ini untuk backward chaining. Kemudian memilih ke atas sampai bawah, dan dia kembali lagi ke opsi atas, opsi pertama. Sama seperti metode forward, kesimpulan yang dihasilkan dari G atau si pembeli memutuskan untuk membeli handphone Xiaomi. Salah satu contoh metode prosedur pembuktian teorema yang diumumkan yang umum digunakan adalah metode pembuktian dan kontradiksi dengan kontradiksi. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diikuti dalam metode pernyataan teorema. Tetapkan pernyataan teorema yang ingin dibuktikan, misalnya untuk setiap bilangan bulat n. Jika n ganjil, maka n pangkat 2 juga ganjil. Asumsi kontradiksi B. Mulailah dengan mengasumsikan bahwa pernyataan teorema tersebut salah satu bertentangan atau asumsi kontradiksi. Dalam contoh ini kita dapat mengasumsikan bahwa ada bilangan bulat n yang ganjil, tetapi n tidak ganjil. Penurunan implikasi, gunakan logika deduktif. Menurunkan implikasi atau konsekuensi dari asumsi kontradiksi. Dalam contoh ini, jika n adalah bilangan bulat ganjil, maka n dapat ditulis sebagai n sama dengan 2K tambah 1. Untuk suatu bilangan bulat K, simplifikasi dan penyederhanaan, dan sederhanakan implikasi yang telah diturunkan dalam langkah sebelumnya. Dalam contoh ini dapat kita substitusikan n sama dengan 2K tambah 1 ke dalam n, sehingga n sama dengan dalam kurung 2K tambah 1 pangkat 2. Pembuktian dengan kontradiksi. Selanjutnya kita perlu membuktikan bahwa asumsi kontradiksi bertentangan dengan fakta atau aksioma yang diketahui. Dalam contoh ini kita dapat membuktikan bahwa 2K tambah 1 pangkat 2 juga ganjil menggunakan definisi ganjil. Bilangan ganjil dapat ditulis sebagai 2M tambah 1 untuk suatu bilangan bulat M. Dengan menggunakan aljabar kita dapat mengaljabarkan 2K tambah 1 2 menjadi 4K pangkat 2 tambah 4K tambah 1 yang jelas-jelas dapat ditulis sebagai 2 dalam kurung 2K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 untuk menunjukkan bahwa 2K tambah 1 pangkat 2 dapat dituliskan dalam bentuk 2M tambah 1 dengan 2M sama dengan 2K pangkat 2 tambah K tambah 2K. Oleh karena ini terbukti bahwa asumsi kontradiksi kita bawa N pangkat 2. Selamat malam, di sini saya Adi Rangga. Juga ganjil. Pembuktian dan kontradiksi. Selanjutnya kita perlu membuktikan bahwa asumsi kontradiksi bertentangan dengan fakta aksioma yang diketahui. Dalam contoh ini kita dapat membuktikan 2K tambah 1 pangkat 2 juga ganjil dengan menggunakan definisi ganjil. Bilangan ganjil jika dapat ditulis sebagai 2M tambah 1 untuk suatu bilangan M, bilangan bulat M. Dengan menggunakan aljabar kita dapat mengaljabarkan. Oleh karena itu terbukti bahwa asumsi kontradiksi kita bahwa N pangkat 2 tidak ganjil bertentangan dengan fakta 2K tambah 1 pangkat 2 juga ganjil. Kesimpulan, dengan membuktikan bahwa asumsi kontradiksi bertentangan, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan teorema awal benar. Dalam contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat N, jika N ganjil maka N pangkat 2 juga ganjil. Ya, cuman itu saya sudah membacanya. Itu sekian dan terima kasih.